Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Yuyun Mariati SSkom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya tersebut. Susunan acara diseminasi budaya positif komunitas belajar lestari UPTD SMK Negeri Campalagian, Sabtu 21 Oktober dimulai. Acara pertama, pembuka. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan kepada Bapak Arthur Panabarkana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sejenak kita menunjukkan pandangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita kerjakan hari ini berbeda ibadah di sini. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fid lisan wa sidqan fil iman wa barokatan fis sawabin. Rabbana la anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Bismillahirrahmanirrahim. Berkenan setiap apa yang kami lakukan hari ini jadikanlah bernilai ibadah di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Mariati SSkom kepada Ibu Kepala Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, anggota kelompok belajar Bestari yang sempat hadir pada kegiatan pagi ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan pagi ini, walaupun di luar sana mungkin ada beberapa kesibukan yang harus kita tinggalkan sejenak, ya, guna menghadiri undangan dari rekan-rekan kita di komunitas Bestari ini. Selanjutnya, tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi saya terlambat untuk hadir di sini karena memang informasi saya juga tahunya terlambat. Ini salah saya. Ibu pimpinan tadi kalau saya tidak salah lihat chatnya pada saya japrinya tadi pagi, pada saya itu sekitar jam 6 lebih 4 menit. Karena kebetulan saya ada kesibukan sebagai ibu rumah tangga tadi. Kalau hari Sabtu dan Minggu biasanya begini, kalau pagi saya jarang sentuh HP kecuali hari-hari sekolah ya, Senin sampai Jumat mungkin pagi-pagi subuh-subuh saya sudah di samping HP kadang-kadang. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu biasanya syukur tadi saya agak cepat pegang HP. Jam 7 lewat itu dengan posisi saya masih mencuci, belum mandi, belum minum kopi. Saya lihat chatnya ibu kepala sekolah. Saya ramusan, tidak tahu mau ambil gaya apa. Saya mau apa dulu? Tapi yang pastinya cucian saya tinggalkan. Saya mandi ya setengah mandi. Pokoknya apa yang saya dapat di samping saya itu yang saya pakai. Dan alhamdulillah saya bisa ke sini walaupun sudah tadi saya lihat jam pas saya tiba di pintu belakang tadi sudah jam 8 lewat 11 menit. Saya bilang ya saya sudah terlambat 11 menit. Jadi saya tadi mohon maaf. Inilah kesalahan saya ya. Karena saya tidak cepat tanggap informasi yang diberikan oleh ibu pimpinan. Selanjutnya sedianya memang ibu yang akan membuka kegiatan pagi ini, dan saya pun barangkali teman-teman lihat di grup saya tidak mencantumkan nama saya karena sebentar ini insya Allah jam 10 saya kebetulan ada kegiatan juga di luar urusan pribadi ya, yang sudah saya rencanakan beberapa hari yang lalu ya. Mohon maaf adinda semua yang buat kegiatan, bukannya saya tidak ingin bergabung. Saya selalu monitoring gitu. Saya tunggu informasi-informasi dan saya terus terang saya sambut baik ini kegiatan dari Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita di komunitas Bestari ini walaupun memang saya kadang kurang aktif ya, saya mohon maaf, saya tidak menghindari kegiatan ini karena memang betul-betul ada pas selalu bertepatan dengan kegiatan saya. Jadi saya mohon ke depan adik-adik yang mengurus komunitas ini tolong sebelum kita rencanakan bisik-bisik mak dulu, kasihan. Mau sekali saya ikut, saya suka sekali kegiatan begini ya. Bisik-bisik memang lagi kalau mau buat kegiatan sebelum jadi surat tak ya. Jadi saya juga bisa schedule saya juga kayak artis ya. Saya bisa juga atur sedikit. Jadi saya juga suka kegiatan begini ya. Lalu juga sekedar mungkin masukan untuk pengurus ya kita semua ya. Saya selama kita sebagai sekolah kita masuk pada kurikulum merdeka, setiap semester itu ada selalu semacam kuesioner yang harus saya jawab mengenai komunitas yang ada di sekolah. Sekedar informasi bahwa di situ pertanyaannya itu setiap ya, ini pertanyaannya kuesionernya ini kayaknya setiap semester itu ada. Kan saya sudah beberapa kali menjawab. Kemarin beberapa hari yang lalu
lalu juga saya menjawab lagi. Di situ ada itu keterkaitannya dengan komunitas belajar. Ada pertanyaan apakah sudah ada komunitas belajar? Ya saya jawab iya. Dan saya jawab yang saya tahu saja. Ya. Lalu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, di situ kurang lebih ada pertanyaan begini. Berapa kali kegiatan rutin diadakan komunitas ini, lalu apakah setiap minggu atau setiap bulan ataukah pada saat ada momen-momen saja? Itu ada pertanyaan. Jadi barangkali kalau saran saya untuk kita semua mungkin kedepannya untuk lebih menghidupkan lagi komunitas ini, kita buat jadwal. Kita buat jadwal rutin, entah itu dia per seminggu atau per 2 minggu sekali atau sebulan sekali, paling tidak ada rutinitas yang selalu dilakukan yang berkaitan dengan komunitas kita. Lalu adapun topik-topik yang akan nanti kita bahas itu kita sesuaikan keadaan di lapangan, maksudnya di sekolah. Misalkan saat ini teman-teman lagi banyak apa yang mereka butuhkan misalkan, atau mungkin pada saat kita berada di ruang guru kita bisa tanyakan apa bagus ini di mata lagi. Ya, kita minta dulu masukan-masukan dari teman-teman. Kalau misalkan ya kita sudah bisa rumuskan nanti kira-kira mana yang banyak, atau mungkin kita yang buatkan semacam list kegiatan, sampaikan sama teman-teman mana kira-kira yang bagus kita angkat ini, ya, supaya komunitas kita ini nantinya terlihat hidup. Ya. Dan saya juga menjawabnya enak. Setiap semester itu kalau muncul lagi kuesionernya saya bisa menjawab dengan ya enaklah tanpa beban. Ya. Jadi saya kira itu sekedar masukan saja. Selama ini sebenarnya sudah bagus, niat kita semua sudah bagus. Teman-teman sudah mulai membangun komunitas ini, walaupun saya akui saya kurang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini. Ya, jadi saya minta mungkin nanti ke depan jika ingin lagi dilakukan kegiatan, mohon bisik-bisik saja maka sebelum ada surat tak masuk. Ya, saya kira itu untuk saran. Ya, selanjutnya, ya, oke. Selanjutnya saya sebelum saya tutup sambutan saya hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunitas Bestari dengan tema budaya positif, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, oke, saya ulang ya, nanti bisa dikat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023 dengan resmi saya buka. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Siap?
Ya, satu lagi, kecepatan. Lebih lagi, kecepatan lebih. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan sampai luar biasa. Tidak bisa bantuan. Tidak bisa bantuan tadi. Armin dulu komentar ya, Armin. Oh, maaf. Nggak bisa kasih guru umur 50 tahun ke atas. Jadi sepakat. Saya 40 selesai kalau ini. Jadi sepakat. Rasa tembakau. Oke, saya lanjut ya. Untuk hari ini saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar kata peraturan kelas dan keyakinan kelas, ya. Ada peraturan, ada keyakinan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan gambaran tentang perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa? Ada? Pak Suardi? Pak Sardi. Bisa? Oke, kalau tidak bisa lanjut ya. Peraturan kelas merupakan pedoman atau aturan tatanan yang berasal dari luar diri individu. Sedangkan untuk keyakinan kelas merupakan kesepakatan, kepercayaan yang muncul dari dalam diri individu. Biasanya peraturan kelas ini sifatnya dilakukan secara sepihak, tidak melibatkan siswa di dalamnya. Namun dalam pembentukan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh warga kelas, terdiri dari guru dan murid. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa macam nilai-nilai kebajikan di dalamnya sebelum kita tuangkan dalam satu keyakinan kelas, seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda ya perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan yang positif dengan membiasakan keyakinan kelas yang disepakati akan membentuk budaya positif. Jadi, ketika kita membentuk keyakinan kelas, ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, bahwa dalam melakukan suatu tindakan harus di dalamnya itu ada pembiasaan positif. Misalkan menghargai, menghormati, seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Hardiana. Di situ ada nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila, seperti mandiri, reflektif, gotong royong. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang harus ada di dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi sangat jauh berbeda ketika kita menerapkan peraturan dengan keyakinan, di mana kalau peraturan itu sifatnya masih memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Sedangkan kalau kita menciptakan keyakinan, di situ ada kesepakatan
antara guru dan peserta didiknya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, di situ adalah bagaimana kita menciptakan hal-hal positif, tidak boleh menciptakan perbedaan antara suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita harus saling menghormati antara warga kelas yang ada di sana, walaupun di sini kita berbeda dan berbeda budaya, itu akan disatukan di dalam keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, karena ini adalah kesepakatan yang diciptakan secara bersama. Akhirnya kesepakatan itu muncul dalam diri peserta didik dan gurunya, karena tidak ada paksaan untuk melaksanakannya. Peserta didik perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas dibuatkan secara sadar, ada motivasi intrinsik yang tercipta dari keyakinan yang sudah disepakati. Jadi ketika kita melakukannya itu tidak ada lagi semacam berat hati, tidak ada lagi berat hati, karena itu adalah kesadaran diri kita secara sadar untuk melakukan sesuatu yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Ini ada beberapa tujuan pembentukan keyakinan kelas. Melakukan suatu tindakan harus di dalamnya itu ada pembiasaan positif. Misalkan menghargai, menghormati, seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Harliana. Di situ ada nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila, seperti mandiri, reflektif, gotong royong, itu semua nilai-nilai kebajikan yang harus ada di dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi sangat jauh berbeda ketika kita menerapkan peraturan dengan keyakinan, di mana kalau peraturan itu sifatnya masih memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Sedangkan kalau kita menciptakan keyakinan, di situ ada kesepakatan yang telah dibuat antara guru dan peserta didiknya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, di situ adalah bagaimana kita menciptakan hal-hal positif, tidak boleh menciptakan perbedaan antara suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita harus saling menghormati antara warga kelas yang ada di sana, walaupun di sini kita berbeda dan berbeda budaya, itu akan disatukan di dalam keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, karena ini adalah kesepakatan yang diciptakan secara bersama. Akhirnya kesepakatan itu muncul dalam diri peserta didik dan gurunya, karena tidak ada paksaan untuk melaksanakannya.
Peserta didik perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas dibuatkan secara sadar. Ada motivasi intrinsik yang tercipta dari keyakinan yang sudah disepakati. Jadi ketika kita melakukannya itu tidak ada lagi semacam berat hati, tidak ada lagi berat hati, karena itu adalah kesadaran diri kita secara sadar untuk melakukan sesuatu yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Ini ada beberapa tujuan membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah membentuk karakter positif pada anak melalui pembiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah atau kelas, guru dan peserta didik. Yang kedua adalah dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik, yaitu disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, ini ada beberapa cara untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan pembentukan keyakinan kelas bisa mengikuti langkah atau prosedur yang saya paparkan di atas. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak ada misalkan yang di belakang tidak dilibatkan, semuanya harus terlibat. Karena ini adalah kesepakatan yang harus diambil dari semua warga kelas, tidak ada pengecualian. Terus yang kedua adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalkan membuang sampah, kita tidak bilang jangan membuang sampah, tidak ada kata negatif yang ada di dalam pembentukan keyakinan kelas ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Berarti nilai kebersihan, ya. Tidak boleh kata negatif, misalkan dilarang membuat gaduh, tidak ada seperti itu. Saling menghargai, ya, dalam situ. Jadi kata-katanya itu bersifat abstrak, tidak menimbulkan ada semacam kata-kata negatif ketika kita membentuk keyakinan kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika kita melakukan hal-hal positif, otomatis pembiasaan itu akan ikut kepada kita dan tidak pada hari itu saja, mungkin akan berlanjut secara kontinu. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita mungkin nanti buat keyakinan kelas, ambil mungkin apa-apa yang menurut kita di dalam kelas kita itu yang perlu diterapkan. Jangan menerapkan sesuatu yang tidak kita ketahui bagaimana karakteristik peserta didik kita. Jadi kita harus melihat karakteristik peserta didik kita seperti apa mereka. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya di sini seperti ini. Misalkan ya kita membagikan kertas atau sticky note kepada mereka untuk memberikan masukan apa yang mereka inginkan. Jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan sekarang adalah selalu mendengarkan mereka. Tidak boleh langsung menjudge mereka seperti ini. Kita harus memberikan kepada mereka kesempatan untuk berbicara, untuk mengajukan apa yang mereka inginkan terhadap kelasnya. Jadi kita berikan kertas atau sticky note kepada mereka untuk menuliskan beberapa masukan tentang keyakinan kelas apa yang akan mereka adakan. Seperti itu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifat dari keyakinan kelas itu sebelum adanya tidak perlu ada perubahan-perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuat ruang diskusi. Guru bisa membuka sesi pembahasan tentang sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa, ini dijelaskan dulu, baru kita masuk ke mencatat apa-apa saja yang diberikan atau tanggapan dari peserta didik. Selanjutnya, merumuskan keyakinan. Setelah itu, membuat pernyataan keyakinan, lalu pihak yang terlibat di dalamnya menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Entah nanti itu pada saat ketika sudah diperbaiki baru ditandatangani atau pada saat itu juga. Selanjutnya, memajang keyakinan kelas. Jadi kita bisa pajang di dinding kita sebagai pengingat bahwa kita telah membuat keyakinan kelas. Oke, saya lanjut ke materi kedua mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak-anak itu datang ke sekolah tidak pada saat kondisi yang stabil, kadang mereka mengganggu temannya, ada juga yang membuat gaduh. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari diri anak tersebut. Nah, dalam untuk mengetahui itu kita harus menanyakan kepada mereka, ternyata mereka membutuhkan seperti ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada hal yang tidak dia tahu apa yang harus dilakukan, sehingga kita perlu untuk menanyakan hal itu kepada anak tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kadang kan Bapak Ibu ada anak yang suka membuat gaduh di kelas, ada kan? Sehingga konsentrasi dari teman-temannya itu buyar. Sebenarnya anak tersebut sedang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan mereka anak tersebut ingin diperhatikan, anak tersebut ingin diperhatikan. Kita tidak tahu ternyata dia melakukan itu ternyata untuk itu. Kita harus mengetahui terdahulu apa kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak itu, sehingga dia bisa berbuat seperti itu, membuat seluruh kelas itu menjadi gaduh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh menjudge anak bahwa anak itu nakal, anak itu seperti ini dengan kalimat-kalimat negatif. Berikan kepada anak sesuatu yang membuat dirinya itu merasa sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah keliru. Kita tidak boleh langsung nakal kok, tidak boleh ya seperti itu. Dipanggil baik-baik. Bagusnya kita memanggil mereka itu face to face. Jadi ketika kita memberikan pemahaman terhadap mereka, mungkin pasti mereka tersentuh hatinya. Dan insya Allah kalau motivasi itu berasal dari dirinya, mereka akan melakukan hal yang mungkin akan lebih baik dari apa yang sekarang mereka lakukan. Seperti itu. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi
ketika kira-kira kalau Bapak Ibu memilih mana Bapak Ibu dahulukan ya, ketika Bapak Ibu lapar atau apakah Bapak Ibu sudah terpenuhi kebutuhan keamanannya? Apakah Bapak Ibu lebih mementingkan keamanan daripada rasa lapar? Mana lebih penting? Lapar ya? Pasti kita untuk memenuhi kebutuhan itu kita mendahulukan makanan, kan? Makanan pasti itu yang pertama, makanan. Karena kebutuhan dasar kita salah satunya adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini mungkin ada yang merasa kayaknya saya disisihkan, saya kayak tidak punya teman. Padahal dia tidak tahu ya, kebutuhan dasarnya itu sebenarnya belum terpenuhi. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, teman-teman yang merasa bagian dari kelompok mungkin bisa mengajak dia untuk bergabung dengan kita agar mereka tidak beranggapan bahwa dia ini sendiri. Masih banyak teman yang peduli dengan dia, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa diterima itu sangat penting untuk kita ketahui, karena terkadang orang merasa tersisih. Mereka merasa tersisih karena mereka tidak pernah dipanggil, ya. Jadi mari kita saling berkolaborasi, mengajak teman-teman untuk melakukan pembiasaan positif. Selanjutnya, kebutuhan akan pengakuan atas penguasaan atau kemampuan kita. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Terkadang di kelas itu ada anak yang menonjol kan? Ada anak yang menonjol dan ada anak yang biasa-biasa saja, dan ada anak yang tidak dalam sehari itu diam diri saja. Sebenarnya ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut. Salah satunya adalah kebutuhan akan kemampuannya. Jadi mungkin anak-anak yang biasa menonjol dalam pengetahuan itu terkadang hanya itu yang kita lihat. Padahal ada anak-anak yang di belakang itu membutuhkan juga pengakuan terhadap apa atau kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita jangan hanya melihat orang-orang yang mampu saja. Ada beberapa kompetensi yang mungkin pada anak A tidak dimiliki pada anak B, tetapi anak B memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak A. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan melihat anak dari apa yang mereka tampilkan pada hari ini. Lihatlah anak bagaimana mereka melakukan pembiasaan positif mulai dari awal sampai akhir. Ya, kita tidak boleh menjelaskan anak itu bahwa ini yang mampu. Tidak boleh. Ya, mari kita bersama-sama untuk menciptakan kenyamanan buat warga kelas. Tidak boleh kita membeda-bedakan anak-anak. Ya, anak di sana terkadang tidak pernah berbicara. Dekati dia. Jangan biarkan mereka merasa terpojok. Kita tidak bisa seperti itu. Siapa tahu kemampuan anak tersebut ada pada dalam dirinya, tetapi tidak bisa diungkapkan atau diekspresikan. Jadi mari kita menggali kemampuan atau kompetensi yang ada pada dalam dirinya dengan tidak membedakan mereka. Menyamakan mereka itu merupakan hal yang sangat baik. Ya. Selanjutnya, pengakuan atau kebutuhan akan pilihan. Oke, selanjut. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu
banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kadang biasa kita lihat anak bosan sekali dengan cara belajar kita. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Ada hal yang harus dia penuhi. Dia harus mencoba. Saya kayaknya harus seperti ini lagi deh. Ubah lagi caraku menjawab pertanyaan apakah dalam video atau apakah seperti itu. Jadi kita harus memberikan mereka kebebasan setinggi-tingginya, tetapi masih dalam ada aturan yang perlu mereka patuhi ya. Tidak apa memberikan anak-anak kebebasan, tetapi ada batasan untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita memberikan anak pilihan, mungkin kita akan melihat anak ini, oh ternyata anak ini tidak cocok di sini, tidak cocok ketika kita cuma memberikan penjelasan secara seperti ini ya, narasi saja tidak. Ternyata dia mampu dalam membuat video pembelajaran. Nah, dalam membuat video pembelajaran itu yang perlu kita gali. Oh, ini anak memiliki kemampuan seperti ini. Jadi kita melihat anak itu, melihat karakternya, tidak boleh kita semuanya kayaknya sama Ji, semuanya lakukan seperti ini, padahal tidak seperti itu ya. Lihatlah anak dengan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Coba kalau di sini kita saja tidak berbicara ya, berkomunikasi dengan satu, apa yang akan terjadi? Mungkin kita kayak sepanjang hari cuma kita datang, duduk, diam. Tetapi dalam pembelajaran bukan itu yang kita inginkan ya. Ada interaksi antara guru dan peserta didik untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Jadi kalau ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, insya Allah kita bisa menciptakan atau mewujudkan pembiasaan positif melalui budaya positif seperti pembentukan keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka apabila peserta didik berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, jangan langsung menjudge anak itu seperti ini. Kita harus tahu, digali, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri anak tersebut, sehingga kita harus mengetahui, oh ternyata misalkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi, bagaimana caranya mengatasi seperti ini. Melalui komunikasi dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, peserta didik dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk peserta didik, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memahami kebutuhan dasar anak itu sangatlah penting, hal yang sangat penting, sehingga mari bersama menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar peserta didik dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Mungkin dari pemaparan saya cukup, saya serahkan pada Ibu Kides untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini mengeluarkan pendapat boleh diterima, tidak diterima kan belakang ya hasil. Bagaimana cara kita masih punya pilihan? Ya proses kita proses pembelajaran dan kita akan berubah yang lebih baik. Ya, belajar. Baik Bapak Ibu, demikianlah sesi tanya jawab dan seluruh rangkaian diseminasi budaya positif sudah selesai. Mari kita menuntun peserta didik kita, bukan menuntut mereka untuk menjadi apa yang kita mau. Tuntunlah mereka sesuai dengan kodrat anak tersebut. Demikianlah
Saya kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Sutra, bagaimana kabarnya Sutra? Lilis? Lilis? Lilis, Reva? Cinta, kenapa Cinta? Kepalanya Cinta? Oh, sakit. Oke. Terima kasih ya hari ini kalian telah menghadiri unit sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan kita hari ini, baiknya kita dulu ini ya. Kita lagu ya. Selamat pagi, apa kabar semua? Ibu harap kalian semua sudah siap belajar. Kami sehat, kami siap belajar mulai dengan berdoa. Oke, silakan Pak Jiani Usman bismillah. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Jiani Usman. Oke, aplaus dulu buat Pak Jiani Usman. Baik, sesuai dengan janji Ibu, lalu kita akan membuat hari ini kita akan membuat kelas kelas ya. Walaupun kelas kelas harusnya kita buat dari awal, tapi tidak apa-apa. Baik, Ibu kirim share screen materi ya. Bisa pakai cetak dan bawah. Oke.
masal yang akan Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid,